Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah ingatkan kita agar tidak sombong terhadap manusia, agar tidak sombong mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati kita tidak mencongkakkan diri ketika di atas dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat, salah satunya wala tamshi fil ardi maraha, jangan sekali-kali berjalan di bumi Allah dalam keadaan sombong. Kenapa itu kaum muslimin dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam banyak ayat juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada kita, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kepada orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang tinggi hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka judul kajian kita pada pertemuan ini, jangan sekali-kali sombong. Di dalam hadis kudus, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sekali memberikan azab kepada manusia karena mereka berulah sombong. Allah ingin sekali mengazab orang-orang yang sombong, tapi hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena masih ada 4 golongan yang Allah berikan rahmat kepada mereka, yang Allah kasihani mereka. Kalaulah bukan karena 4 golongan ini, Allah sudah memberikan azab karena sombongnya seluruh penduduk alam ini. Kalau tidak yang 4 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengazab kita. Lalu siapa yang 4 ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudus, aku ingin memberikan azab kepada manusia karena sudah membuat kerusakan, karena mereka sudah sombong di atas dunia. Lalu kata Allah, falaula, maka kalau tidak ada orang-orang yang pertama, masayikhun rukka, orang-orang yang tua yang sering ruku, yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin mengazab kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi azab itu tidak turun karena masih ada orang-orang yang tua yang senang ruku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sujud di keheningan malam. Karena itulah Allah masih tahan balaknya, Allah masih tahan ujiannya kepada kita, Allah tahan azabnya kepada kita. Karena ada orang-orang yang tua yang ruku bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena mereka lah kita, Allah tidak menurunkan azabnya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falaula sababun khusya, sabab orang anak-anak yang muda yang khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda-pemuda ahli ibadah inilah yang menahan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak ada pemuda-pemuda yang khusyuk beribadah, pemuda-pemuda ahli ibadah yang mencintai ilmu, yang mereka sekolah di pesantren, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan azab kepada kita. Maka pemuda yang khusyuk ini, inilah yang meredam kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atfalun rudda, wa atfalun rudda, anak-anak kecil yang masih menyusu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha pengasihnya, dia kasih, dia sayang, dia kasihan terhadap orang-orang yang kecil yang tidak berdosa, yang mereka sedang menyusu kepada ibunya. Maka anak-anak kecil yang tidak berdosa ini
merupakan penahan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kelima kata Allah Subhanahu wa taala, wa bahaimu rutta. Bahaim, hewan-hewan peliharaan, hewan-hewan ternak, rutta, yang mereka hewan-hewan ini mencari rerumputan. Mereka tak berdosa, mereka tak tahu apa-apa. Kalaulah bukan yang empat ini kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, kalaulah bukan masyayikh, orang-orang tua yang sering rukuk dan sujud memuji Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemuda yang taat ahli ibadah, mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak karena bayi-bayi yang menyusu kepada orang tuanya dan bahaim-bahaim hewan ternak yang sedang mencari rerumputan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengazab kita karena begitu sombongnya sifat kita di atas dunia. Maka pada kesempatan ini syiar kami, jangan sombong, jangan sombong, dan jangan sombong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.